قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani wa akhwati fillah, kali ini kita akan membedah secara runut, sistematik dan detail seputar masalah wali Allah, wali syaitan, termasuk juga dukun. Baik, antum langsung buka di pembahasan pertama, wali Allah yang sejati. Kata wali atau kekasih lawan daripada adu. Jadi kalau ada istilah al-waliyu, berarti di sini adalah kekasih. Berarti di sini Allahu waliyul ladzina amanu, berarti Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman. Lawannya adalah adu, musuh. Sehingga makna wali menurut bahasa berkisar pada kalimat cinta, mahabbah, mengikuti, yaitu al-ittiba, kedekatan atau al-qurb, pembelaan. Gitu. Ini makna wali. Jadi kalau ada wali dikesankan orangnya itu memiliki banyak keanehan, ya, atau dalam bahasa umumnya adalah sakti, atau orangnya itu memiliki karamah yang di luar akal, itu semuanya adalah syaitan. Adapun wali menurut makna istilah ditegaskan oleh Imam Abu Ishaq Az-Zujaj dalam kitabnya Ma'anil Quran, dan Abu Ishaq bin Qurqul menulis kitab Al-Matali'ul Anwar berkata bahwa wali adalah orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Ya. Berarti di sini wali Allah itu hablum minallah, itu sempurna, wa hablum minan nas juga sempurna. Ya. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak akan mulia kecuali dia itu membangun, memegang perjanjian dengan baik, hablum minallah, yaitu adun minallah wa hablum minan nas. Ya. Makanya tidak akan mungkin wali Allah itu menyakiti hambanya. Tidak mungkin melakukan penyimpangan, dosa-dosa yang itu adalah merusak alam semesta. Ya. Sementara Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hakikat wali, bahwa disebut dengan wali karena kedekatannya dengan ketaatan
dan mengikutinya. Jadi tidak ada kata lain orang itu mendapatkan gelar wali karena dekatnya dengan ketaatan. Apa itu ketaatan? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu taat. Jadi ketaatan itu bukan hanya sekadar sekarang ini melaksanakan perintah Allah. Termasuk ketaatan adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya kenapa orang mukmin itu di dalam setiap saatnya selalu apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Karena apa? Setiap saat ada di dalam ketaatan. Ketika dia tidak minum khamr, ketika dia tidak ghibah, ketika dia tidak berzina, ketika dia tidak macam-macam, semuanya di dalam konteks ketaatan. Jadi ketaatan itu bukan hanya sholat, ketaatan itu bukan hanya sekedar zikir pagi sore, berpuasa, tidak. Tapi ketaatan itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dan Imam Ibnu Hajar menjabarkan bahwa wali Allah adalah orang yang mengerti tentang Allah, ma'rifatullahnya itu sempurna, terus menerus berbuat ketaatan, lagi-lagi ya, dan ikhlas dalam beribadah. Artinya di dalam beribadah tidak pernah riya, tidak pernah sum'ah, dan tidak pernah pamer ke manusia. Tapi semuanya adalah untuk Allah, karena Allah. Makanya di sini tidak peduli mereka itu dicaci maki, dicela orang di dalam rangka menunaikan perintah Allah. Maka mereka itu persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, man talaba ridallah bi sakhatin nas. Siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dicela, dibenci orang, radhiyallahu an, Allah akan meridhai dia, wa ardhan nas alaih, dan Allah akan membuat manusia ridha, senang, dan juga condong cinta kepada dia. Karena yang membolak-balikkan hati itu bukan kita, yang mengatur hati manusia itu bukan kita. Siapa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Makanya carilah kecintaan Allah, kejar kedekatan kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita itu selalu mendapatkan pertolongan. Makanya kata Yahya bin Mu'adz, siapa yang senang melayani Allah, Masya Allah, siapa yang sekarang ini bangga menjadi pelayan Allah, maka Allah akan membuat semua makhluk senang melayani dia. Dan bagaimana tidak? Raja Saudi aja senang menjadi khadimul haramain, pelayan dua kota suci, pelayan Ka'bah. Bagaimana kita dengan menjadi pelayan Rabbul Ka'bah? Itu Masya Allah. Makanya dari sinilah in tansurullaha yansurkum, ihfadillaha. Dengan apa? Kita dekat dengan Allah, merawat syariatnya, merawat ibadah, merawat ketaatan. Itulah hakikat daripada waliullah. Makanya untuk perhatikan di dalam surat Yunus ini, ayat berapa nih? 62, 63. Ala inna awliya Allah. Ini lihat hakikat daripada wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi wali Allah itu, kewalian itu hanya bisa diraih dengan apa? Ketakwaan dan keimanan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi tidak yang dipersepsikan orang zaman sekarang di kalangan kaum muslimin, kewalian itu diraih dengan bertapa, semedi, melakukan tirakatan riyadhah, kadang-kadang mengurung di kamar berbulan-bulan,
tidak makan ini, tidak makan itu, menghindar ini, menghindar itu. Tidak. Kewalian itu hanya bisa diraih dengan apa? Menjalankan ketakwaan dan keimanan secara benar. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Makanya di sini keutamaan wali Allah. Lihat sekarang bab berikutnya. Jadi ketika seorang hamba telah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal nafilah, ya. Setelah menyempurnakan perkara yang wajib, kemudian mengenal Allah secara khusus dalam hatinya, maka dia adalah waliullah yang dekat dan akrab dengannya dan meraih banyak keutamaan, dan diantaranya merasakan manisnya zikir. Kemudian itu. Jadi kalau antum sampai hari ini belum merasakan manisnya membaca Al-Quran, manisnya berzikir, belum merasakan sebagai wali Allah. Ya. Terus kemudian yang tidak kalah penting, terkabulkan doanya. Nah, itu. Jadi bahkan di antara sekian ciri waliullah yang paling menonjol, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar setelah mengomentari firman Allah di dalam hadits qudsi, siapa yang menegakkan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah, antum lihat halaman 3. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, siapa yang menegakkan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara nafilah, maka doanya tidak ditolak karena adanya janji Allah yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi ikhwan sekalian, tanda indikasi wali Allah itu benar-benar adalah apa? Terkabulnya doa. Jadi bukan yang lainnya. Bukan sekarang ini memiliki banyak karomah, ya. Sekarang ini merubah apa? Batu atau kerikil menjadi emas atau sebaliknya, tidak. Jadi utama pertama, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Maka yang itu perhatikan wali Allah yang benar sepanjang sejarah. Lihat Uwais Al-Qarni, menonjolnya dia apa? Doanya. Umar bin Khattab dia apa? Doanya. Jadi dari sekian wali Allah yang paling menonjol adalah doa. Perhatikan di dalam hadis qudsi kita baca, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali, faqad adantuhu bil harbi, telah saya izinkan untuk perang. Masya Allah, ini menunjukkan pembelaan yang berat, pembelaan yang begitu besar kepada walinya, sampai Allah menegaskan, man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti, barang siapa yang mengganggu, barang siapa yang sekarang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb. Nah, siapa itu wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang faraid. Makanya menegakkan kewajiban itu kerjaan utama dan tugas utama wali Allah. Jadi kalau sekarang ada wali Allah enggak sholat ke masjid, ada wali Allah yang sekarang ini anaknya dibiarkan tidak pakai hijab, apalagi ada wali Allah yang sekarang melakukan kebid'ahan, apalagi zikirnya yang aneh-aneh, itu bukan wali Allah. Simple, wali Allah itu orang terdepan di dalam menegakkan kewajiban. Sholatnya paling terdepan, jamaahnya selalu rajin, puasa Ramadannya dijaga dengan baik,
zakat malnya ditunaikan dengan baik, itu namanya apa? Waliullah. Ya. Nah sekarang itu yang lebih ajaib dari sekalian, orang gila pun dianggap waliullah. Padahal subhanallah, untuk menjadi wali nikah aja tidak sah, apalagi menjadi wali Allah. Wala yazalu abdi, tidaklah seorang hambaku terus menerus yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan kepadaku dengan yang nafilah, hatta uhibbahu. Jadi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un itu sangat terkait. Artinya hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, dan itu adalah wali Allah, adalah mereka yang menegakkan faraid dan menegakkan yang sunnah. Itu sumber kecintaan Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengaran ketika mendengar. Apa maksudnya? Apakah yang dipahami oleh wahdatul wujud? Artinya telinga saya yang mendengar, pada hakikatnya adalah yang mendengar Allah. Mata saya yang melihat, pada hakikatnya adalah yang melihat Allah. Ketika tangan saya bekerja, yang bekerja adalah Allah. Dan ketika kaki ini berjalan, yang berjalan adalah Allah. Apa begitu? Terus bagaimana? Jadi sehingga di sini manunggal. Allah itu bersama, Allah itu menyatu. Jelas ini merupakan pemahaman yang menyimpang. Kenapa Rasulullah yang menyampaikan hadis ini tidak pernah mengklaim sedikit pun Allah itu menyatu dengan dirinya? Padahal Rasulullah kurang abu. Bukan hanya dia itu sebagai wali Allah yang paling baik, yang paling tertinggi, bahkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Bahkan Rasulullah tetap menyatakan dirinya adalah abd. Allahumma, ya, di dalam doa Sayyidul Istighfar gimana? Allahumma anta rabbi. Berarti pengakuan Rasulullah adalah Allah itu Rabbnya, saya itu hamba. Di dalam doa pelipur lara apa? Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadi. Bandingkan dengan orang-orang yang setelah Rasulullah mengaku jadi wali, mengatakan anar Rabb. Sehingga ketika dia bersyahadat, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Maksudnya, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, artinya pendengaran yang kita gunakan untuk mendengar selalu fokus dan ingin digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah, dan sangat antipati dan tidak mau menggunakan pendengarannya untuk mendatangkan murka Allah. Itu namanya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya semua diarahkan untuk mengejar ridha Allah, dekat dengan Allah, dan selalu mengejar cinta Allah. Itu maksudnya. Nah, orang kalau seperti itu, pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya digunakan untuk menjalankan perintah Allah dan dijauhkan dari larangan-larangan Allah, maka dipastikan wala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la u'tiyanna, pasti aku akan beri. Allah atau Rasulullah dengan hadis ini, hadis qudsi, menggunakan takkid, yaitu penguatan, la u'tiyanna. Jadi ada dua, dengan kalimat lam, dengan dua kalimat nun, dan dua-duanya adalah menunjukkan takkid, yaitu penguatan.
Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la u'idhannahu, sama menghadirkan dua takkid lam sama nun, menunjukkan bahwa pasti Allah berikan pengabulan, pasti Allah berikan perlindungan. Pertanyaannya, kalau seandainya sekarang di antara kita doa-doa kita kandas, perlindungan kita tidak pernah diperhatikan oleh Allah, layak untuk mengaku jadi wali. Itu. Makanya kalau seandainya ada orang melakukan penyimpangan, mengklaim wali, jauh dari ketakwaan, keimanan, mengklaim wali, maka andaikan ada doa-doa yang dikabulkan, andaikan ada atraksi, demo, demonstrasi keajaiban, semuanya itu adalah syaitaniyah. Jadi jangan antum percaya. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i mendapatkan kabar dari Al-Lais, wahai Imam Asy-Syafi'i, temanmu Al-Lais mengatakan, andaikan ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan kamu percaya kewaliannya sebelum kamu ukur ucapannya dan perbuatannya dengan Alkitab dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, masih kurang. Andaikan dia terbang di luar angkasa, andaikan sholat ke Mekah setiap Jumat dan pergi ke Mekah pakai sajadah umpamanya, jangan percaya kewaliannya sebelum kita ukur perbuatannya, ucapannya dengan kitab. Dan kadang-kadang tipuan. Ada dulu seorang kiai katanya berkaromah di Indonesia, dan tiap sholat Jum'ah itu katanya ke Mekah. Saya ketika itu masih umur SMP, ya sekarang mutawassithah, sana ini MTS ya. Saya datangin ke sana dan saya ingin bertahu ya. Hari Jumat saya datang ke sana. Betul, saya cari ketika Jumat nggak ada. Wah ini bener, saya merasa akhirnya apa? Sedikit ada yakin, wah bener nih. Sholat di Mekah, saya lihat dari belakang, depan, kanan, kiri nggak ada. Setelah sholat Jum'ah tidak lama, kurang lebih 1/4 jam sudah ada di kamarnya dia untuk menyambut tamu-tamunya yang datang. Ketika itu saya nggak paham, nggak tahu kalau perbedaan antara Mekah dengan Indonesia itu 4 jam. Artinya kiai ini belum sholat Jum'ah. Kenapa? Karena jam 1 sudah nyampe Indonesia. Indonesia jam 1, Mekah jam berapa? Hah? Jam 9. Jam 9 sudah masuk sholat Jum'ah? Belum. Tuh lihat. Tapi yang dibohongi orang-orang awam, tidak pernah mengenal tentang dunia, yang ada taklid cumut, semua yang ada di otaknya cuman khurafat tahayul, sehingga mudah untuk dibohongi. Dan pada akhirnya dibohongi dengan azimat, dibohongi dengan pusaka dan lainnya, sehingga mereka kuras kekayaannya. Akhirnya si kiainya yang kaya makin kaya, isi jamaahnya yang miskin makin miskin. Ya udah miskin, cari doa, maksudnya supaya kaya. Tapi apakah kaya? Makin miskin. Ya, belum lagi nanti digerogotin dengan selamatan, disuruh untuk ini, untuk itu. Na'udzubillah. Inilah kebohongan wali syaitan. Baik, sekarang tingkatan wali Allah. Jadi hadirin sekalian, secara umum wali Allah itu ada dua kelompok. Satu kelompok dari kalangan para nabi. Jadi semua nabi itu pasti wali Allah, tapi tidak semua wali Allah itu nabi dan rasul. Dan paling tertinggi adalah ulul azmi, dan di antara paling mulia, paling tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya di antara para nabi bertingkat-tingkat. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Ya kan gitu. Nah, di bawahnya adalah sahabat. Yang paling termulia adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian secara umum as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansor. Kemudian mereka-mereka yang masuk Islam sebelum hijrah, kemudian setelah hijrah, dan yang paling terakhir adalah mereka-mereka para sahabat yang yang baru masuk Islam di akhir-akhir daripada risalah Rasulullah SAW. Taib. Tingkatan wali Allah. Yang pertama, mereka yang menegakkan diri kepada Allah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan setiap kewajiban. Ya. Yang kedua, mereka yang berada pada tingkatan paling tertinggi dan dekat dengan Allah adalah mereka yang menambah dengan berbagai macam amalan sunnah. Artinya dia meninggalkan larangan Allah, mengerjakan kewajiban, plus dia bisa menyempurnakan dengan perkara-perkara amalan-amalan yang sunnah. Ini wali Allah secara umum. Nah, tanda-tanda wali Allah nih, itu diperhatikan, saya akan bacakan secara khusus. Tanda terbesar seorang wali Allah adalah berpegang teguh kepada sunnah, kepada Al-Quran, mengikuti sunnah dalam ucapan dan perbuatannya, menimbang segala amaliyahnya dengan Alkitab dan sunnah, lurus akidahnya, istiqamah dalam pengabdiannya kepada Allah, dikabulkan doa-doanya, berhati lapang dan ridho dalam setiap keadaan, mengerjakan kewajiban Allah dan meninggalkan larangannya, zuhud dari apa yang diperebutkan oleh manusia seperti cinta popularitas, ketenaran, pangkat dunia, ambisi jabatan dan harta kekayaan. Itu wali Allah. Seorang wali bukan pengagum dunia, tidak hidup menjadi budak harta, dan tidak berlomba-lomba untuk mengejar materi dan kenikmatan sesaat. Tidak. Makanya wali Allah itu orang yang sangat zuhud dan qanaah. Ya. Seandainya dia diberikan oleh Allah kekayaan, maka seperti yang dikatakan atau dijelaskan berikutnya, untuk perhatikan, tidak hidup menjadi budak harta dan tidak berlomba-lomba untuk mengejar materi dan kenikmatan dunia. Bila dunia datang sedikit, diterima dengan penuh qanaah dan sabar. Dan bila dunia datang dalam jumlah yang banyak, maka dia bersyukur dan digunakan untuk memperlancar ibadah. Bahkan dia lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangan dia. Pujian dan cacian, miskin dan kaya, terkenal dan tidak terkenal baginya sama saja. Makanya wali Allah itu enggak perlu viral. Wali Allah itu tidak memperhatikan follower, subscribe, ya, enggak perlu. Jadi wali Allah itu tidak sama, terkenal enggak terkenal, pujian, cacian, sama aja. Karena dia yakin seyakin-yakinnya pada akhirnya, Pak, semuanya itu fana, semuanya itu tidak harga. Dan sementara yang paling abadi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Lihat. Makanya tidak berebut dengan jabatan, ya. Tidak berdesak-desakan dengan popularitas, menginginkan dekat dengan kerajaan atau orang-orang tenar, orang-orang kaya. Tidak. Ya, tak mungkin itu. Bahkan baginya dunia untuk apa? Diperebutkan jabatan,
akan dipertanggungjawabkan. Popularitas semuanya akan merusak amalnya. Makanya dia yang tersembunyi dia pilih lebih baik daripada yang tampak. Karena kata para ulama, siapa yang tampak lebih baik daripada yang tersembunyi, munafik. Siapa yang tampak dengan yang tersembunyi sama saja, mukmin. Tapi siapa yang tersembunyi dengan yang tampak, sembunyi lebih baik daripada yang tampak, dialah mukmin yang memiliki keutamaan. Lanjut. Dia tidak ujub dan kagum terhadap kewaliannya. Gak mungkin. Dan kelebihannya yang diberikan oleh Allah, semakin tambah ilmunya, semakin tambah tawadhu kepada Allah. Lihat nih, semakin tambah amal baiknya, semakin takut kepada Allah, semakin tambah hartanya, semakin dekat dengan orang-orang miskin dan lemah. Semakin tambah umurnya, semakin tambah banyak amal solehnya, dan semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat, dengan orang-orang awam. Jadi bandingkan sekarang ini, kadang-kadang Masya Allah ya, pakai jubah besar, kiai, ustadz, abuya, habib. Tapi kalau ketemu orang-orang awam, wah, jual mahal, ya. Kalau dia tidak ada pamrihnya, nggak mau mendekat. Itu Masya Allah. Tapi kalau sudah ada pamrihnya, Masya Allah, dicium, tangannya sampai infeksi, surbannya ditabaruki, sampai sandalnya buat rebutan, Masya Allah. Bahkan ludahnya Masya Allah menjadi mahal. Makanya ada salah satu habib yang dianggap wali, ludahnya buat rebutan, semua ribuan orang bawa air, suruh untuk tiup satu-satu, dehidrasi dia, pingsan. Kenapa? Karena habis ludahnya. Gitu. Nah, syarat untuk menjadi wali Allah nih sekarang. Jadi intinya tadi, semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, maka akan semakin tunduk kepada Allah, semakin baik akhlaknya, semakin mulia persahabatannya, peramah dan pemaaf kepada sesama hamba Allah. Secara umum, sebagian besar perilakunya mengacu kepada apa yang disenangi oleh Allah dan menarik hati bagi hamba Allah. Kesimpulannya, kewalian seseorang hanya bisa ditandai dengan kedekatannya kepada Allah, dengan cara memantapkan keimanan ketakwaan pada dirinya. Dan barang siapa yang telah mendapatkan sifat-sifat di atas pada dirinya, maka ia seorang wali Allah yang besar dan tinggi, dan setiap muslim harus mengakui kewaliannya. Oke. Sekarang syarat untuk menjadi wali Allah. Nih perhatikan. Langsung saja, seorang bisa disebut wali Allah bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berakal. Orang yang gila tidak bisa menjadi wali Allah, walaupun mempunyai banyak kelebihan. Seandainya ya, andaikan. Yang kedua, balik. Anak kecil yang belum balik belum bisa menjadi wali Allah. Makanya kalau ada anaknya kiai diklaim masih kecil, masih bocah, katanya memiliki kelebihan ini, kelebihan itu, ini adalah jadab, ini adalah karamah, semuanya adalah bohong. Yang ketiga, tindakan dan perilakunya senantiasa sesuai dengan apa yang dicintai Allah dan selalu menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Seorang wali Allah tidaklah mencintai atau membenci sesuatu kecuali karena Allah. Ini ya. Yang keempat, berilmu tentang masalah usuluddin. Kenapa? Agar mengetahui apa yang dicintai Allah, baik yang terkait dengan tauhid, iman kepada Allah, mengenal Rasulnya, dan hal-hal yang terkait dengan keimanan, berita gaib. Jadi supaya nggak keliru. Dia nanti disesatkan oleh syaitan, tidak tahu karena kejahilan dia. Yang kelima,
berperilaku tentang berilmu tentang cabang-cabang agama. Jadi menguasai fikihnya, kemudian akhlaknya, masalah muamalahnya, halal haramnya, semua menguasainya. Cabang-cabang agama, apalagi tauhid, apalagi kaitannya dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nomor 6, berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintahnya yang disertai dengan ikhlas dalam beramal dan mutaba'ah terhadap ketetapan Rasulullah, alias tidak melakukan kebid'ahan. 7, selalu merasa takut kepada Allah dan merendahkan diri serta memiliki perasaan kasih sayang kepada makhluk yang disertai dengan nasihat tulus kepada mereka. Karena wali Allah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk, dengan tetap menjaga keindahan syariat dan senang mengoreksi aib sendiri dan takut akan su'ul khatimah. Ini wali Allah. Nah, sekarang kita sampai kepada wali Allah yang sejati. Di sini tidak lain, kita lihat orang-orang yang telah memiliki kriteria tadi, dan bila mereka memiliki kelebihan luar biasa, maka kelebihan tersebut bisa dipastikan karomah, seperti kelebihan Asif Perdana Menteri Sulaiman mampu memindahkan singgasana Balqis, itu wali Allah. Kelebihan Zulkarnain mampu membuat kota besar untuk menyembunyikan Ya'juj Ma'juj dan nanti akan menjadi tanda kiamat. Ini wali Allah. Dan juga di sana ada Ashabul Kahfi. Coba, tidur berapa tahun? Masya Allah. Itu kalau tidak wali Allah, hamba Allah yang paling disayang, dilindungi, dijaga, gak mungkin. Semuanya adalah wali Allah. Mereka yang sekarang terjebak di dalam goa, Masya Allah, mulut goa tertutup batu yang sangat besar. Keluar dengan apa? Apa pakai remote? Tidak, pakai amal soleh, ketakwaan, keimanan. Tuh lihat, wali Allah itu. Umar bin Khattab ketika ceramah di Madinah, khutbah, memanggil-manggil ya Sariyah, ya Sariyah. Sariyah itu adalah panglima besar yang sedang mengomando pasukan di Syam. Di mana? Damaskus. Coba bayangkan jaraknya 1000 kilo. Tapi dia dengar khutbah ceramahnya Umar, ya Sariyah, al-jabal, al-jabal, naik ke gunung. Langsung semua pasukannya dibawa naik ke gunung. Akhirnya selamat, dan akhirnya pasukan ini nanti yang akan mengalahkan pasukan Romawi. Wali Allah. Ada lagi, Masya Allah, Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini Masya Allah, sahabiyah Rasulullah yang ahli puasa. Pernah suatu ketika dia berpuasa, berbuka tidak ada apa-apa, sampai ketika itu dalam keadaan lemas, tidur, di atas kepalanya ini ada ember air yang siap untuk diminum. Wali Allah, Masya Allah. Kalau enggak wali Allah enggak mungkin. Maryam ibunda Isa alaihissalam, coba menggoyang pokok pohon kurma, bisa goyang. Yang dikatakan oleh Allah apa? Fahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit ilaiki rutaban janiyah. Rutop-rutop yang segar itu berjatuhan. Kalau tidak wali Allah enggak mungkin. Itu Masya Allah. Bahkan Sa'id bin Musayyib pada waktu perang Harrah, di mana Madinah itu pernah tidak ada sholat sama sekali. Perang Harrah itu apa? Perang di mana antara Abdullah bin Zubair ketika itu dengan lawannya. Jadi Masjid Nabawi berhari-hari, berminggu-minggu tidak ada sholat. Tapi subhanallah, Sa'id bin Musayyib setiap saat sholat 5 waktu mendengarkan adzan dari Masjidil Nabawi. Masya Allah, wali Allah. Bahkan Abu Muslim Al-Khawlani pernah dilempar ke dalam api tidak terbakar. Uwais Al-Qarni doanya dikabulkan oleh Allah.
bahkan dia saking capeknya akhirnya menghilang. Tidak mau ketemu siapapun. Karena apa? Setiap ketemu orang dimintai doa. Akhirnya menghilang, ketemu di jalan dalam keadaan meninggal dunia. Dan kondisinya sudah dimandikan, di balik kainnya ditemukan kafan. Dan Masya Allah, siapa yang memandikan? Malaikat. Siapa yang menyiapkan kafan? Malaikat. Dan di sampingnya sudah ada galian kubur, siap untuk mengubur Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Wali Allah ini. Dari mana? Karena ketakwaan, karena keimanan dan kesolehannya, itu aja. Kalau ada keajaiban, ada karomah, ada keanehan, ada pada diri seseorang, lihat kelakuannya, lihat perilakunya, cocokkan ucapannya dan perbuatannya dengan qala Allah wa qala Rasul. Baik, sekarang ini karomah wali Allah. Ini salat isya sudah. Gimana? Tak apa. Tak mau apa? Salat lanjut. Baik, sekarang hakikat karomah nih. Karomah menurut arti bahasa berasal dari karomah, mulia. Berarti di sini semua mukmin itu pasti dimuliakan Allah. Jadi antum ini semua berkaromah. Jadi bukan wali khusus, turunan Rasul. Antum semua ini semua adalah wali Allah dan berkaromah. Apa itu karomah? Karomah adalah kemuliaan. Antum dimuliakan atau dihinakan oleh Allah? Alhamdulillah. Dimuliakan dengan sholat antum, dimuliakan dengan sedekah antum, dimuliakan dengan hafalan Al-Quran antum. Karena itulah Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 34 itu, halaman 14, in awliya'uhu illal muttaqun. Yang namanya wali Allah itu orang yang bertakwa. Akhirnya karomah adalah keadaan luar biasa yang ditampakkan oleh Allah kepada salah seorang hambanya yang soleh, baik pada saat masih hidup atau setelah mati, sebagai bentuk penghormatan kepadanya, sehingga ia bisa menolak bahaya dan mewujudkan manfaat pembelaan kebenaran. Namun kelebihan tersebut bukan milik hamba Allah, sehingga dengan sesuka ia bisa mendemokan. Artinya karomah itu bedanya dengan khurafat. Kalau khurafat bisa didemokan, bisa dipertunjukkan, dipertontonkan, itu kan gitu. Kalau karomah tidak. Umpamanya ada orang diberikan karomah Allah, jatuh dari lantai 4, Masya Allah, ini sehat walafiat, tak ada masalah. Ya, coba ulangi lagi. Begitu juga mukjizat. Mukjizat itu bukan keinginan Rasulullah, ya. Setiap saat bisa dihadirkan. Umpamanya Rasulullah punya mukjizat, tangannya keluar air. Apa setiap sahabatnya yang haus mengambil? Coba haus? Ya Rasulullah, rumah saya kekeringan, tolong datang. Gitu. Langsung datang Rasulullah dengan tangannya, udah. Tidak, itu semuanya adalah biiznillah. Makanya disebut dengan i'jaz min Allah. Karomah juga begitu. Jadi tidak bisa sekarang ini dengan sesuka hati, sesenang hati ditampilkan, dipertunjukkan, dipamerkan. Tidak, itu dukun. Ya, itu bomoh itu namanya. Kesimpulan bahwa hakikat karomah yang benar adalah suatu kejadian, lihat halaman 15. Suatu kejadian luar biasa yang tidak disertai dengan pengakuan kenabian dan bukan sebagai pendahuluan kenabian, serta bukan pula mukjizat. Ia merupakan kehormatan, kemuliaan dari Allah, diberikan kepada wali yang setia kepada utusannya dan tidak mempunyai bentuk tertentu. Dalam arti kata, karomah adalah semata-mata anugerah, mauhibah, tanpa mengharuskan Allah memberinya kepada walinya.
Hal ini jelas berbeda dengan mukjizat, di mana mukjizat memang dipastikan oleh Allah untuk menjadi tanda bagi nabi-nabi yang diutusnya. Makanya di sini pembagian karomah itu ada dua, karomah secara umum, yaitu karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia berupa kelebihan atasnya selain secara zahir, postur tubuh. Nah, ini juga karomah. Walaqad karramna bani Adam. Nah, ini secara umum semua diberikan kelebihan oleh Allah. Yang kedua, karomah khusus, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang khusus berupa keimanan yang mantap, ketakwaan yang kokoh, serta diberi taufik untuk mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk Allah berikan kepada antum bisa mengikuti sunnah. Ini adalah karomah. Jadi tidak semua orang mendapatkan hidayah ini. Antum hitung di Malaysia, antum hitung di Indonesia, berapa yang mendapatkan itu? Makanya wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Yang bikin kita senang iman, yang bikin kita condong kepada kebaikan, kesolehan, ketakwaan siapa? Allah. Itu karomah. Makanya Allah menegaskan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya stabil, hidupnya mentalnya kuat, enggak ada rasa khawatir, enggak ada rasa takut, susah, gelisah, enggak ada. Nah, sekarang kita masuk karakteristik karomah wali Allah. Pertama, karomah tidak terjadi kecuali pada seorang hamba Allah yang soleh, yang telah mampu menghimpun antara keimanan dan ketakwaan pada dirinya dengan membenarkan apa yang dikabarkan Allah dari perkara gaib, konsisten dalam menjalankan kewajiban, meninggalkanlah yang diharamkan, dan demikian itu hanya terwujud setelah merealisasikan ittiba dan meniti jejak hidupnya. Kedua, sehebat apapun suatu karomah tidak akan berubah menjadi mukjizat. Jadi nggak mungkin ada wali berubah jadi nabi, itu nggak mungkin. Kalau wali berubah menjadi nabi mustahil. Kalau wali bisa berubah menjadi dajjal mungkin. Mungkin. Bal'am itu ikhwan, hamba soleh yang punya banyak karomah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena tergoda oleh dunia, tergoda oleh wanita, akhirnya menjadi suul khatimah hidup. Bal'am, Barseso juga. Jadi kalau wali Allah berubah menjadi nabi tidak mungkin, tapi bisa berubah menjadi wali syaitan. Makanya ujian, karomah itu ujian, wali itu ujian. Ketiga, karomah bukan menjadi syarat kewalian hamba Allah. Artinya bisa saja ada wali Allah seumur hidup sampai mati nggak punya karomah, tak pernah punya karomah. Keempat, bisa jadi karomah diberikan kepada orang yang rajin berzikir dan berfikir serta ahli mujahadah dalam beribadah meskipun ilmu mereka sangat minim. Makanya ulama-ulama besar itu sedikit sekali yang memiliki karomah. Antum lihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, sedikit bandingkan dengan ulama-ulama yang biasa di bawah dia. Ini menunjukkan bahwa karomah itu bukan kelebihan mutlak. Makanya karomah di kalangan sahabat itu lebih sedikit daripada tabi'in. Tabi'in lebih sedikit daripada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kenapa? Karena karomah itu menunjukkan lemahnya orang yang memiliki karomah. Kenapa? Kalau kuat nggak perlu. Makanya karomah itu kadang diberikan Allah untuk menguatkan iman dia yang sedang futur, yang sedang lemah. Nah, itu. Kelima, karomah muncul untuk menguatkan keimanan seseorang. Lihat nih,
Maka di kalangan para sahabat jarang sekali muncul karamah. Keenam, karamah itu terjadi sebagai bentuk iqamatul hujjah terhadap musuh-musuh Allah. Jadi tidak selamanya semata-mata kelebihan sang wali, tidak. Tapi karamah itu diberikan untuk menegakkan hujjah di depan musuh-musuhnya. Makanya dulu pada zaman penjajahan, pada zaman perang dengan imperialisme, banyak orang-orang kita yang awam diberikan kelebihan oleh Allah. Ya. Coba aja sekarang tokoh-tokoh yang perang jihad itu kadang-kadang ditembak, di ini nggak kena. Kenapa? Perlindungan Allah, bukan karena kelebihan dia, tapi untuk menegakkan hujah kepada musuh-musuh Allah. Gitu. Ketujuh, dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, karena kejadian luar biasa ini semata-mata hanya datang dari Allah. Ini karakteristik karamah. Kedelapan, karamah bukan suatu yang diharamkan oleh hukum syariat dan atau bertentangan dengan kaidah Islam, tidak. Kesembilan, karamah terjadi pada orang yang masih hidup dan karena keperluan atau keadaan darurat. Maka kejadian yang aneh yang terjadi pada seorang yang telah meninggal dunia tidak bisa dikatakan sebagai karamah. Makanya definisi di awal tadi itu definisi secara umum. Makanya secara syar'inya nggak mungkin ada orang yang memiliki karamah setelah meninggal dunia. Umpamanya, Masya Allah, setelah meninggal dunia kuburannya itu Masya Allah mendatangkan berkah. Tanahnya jadi ambil bisa jadi obat. Orang yang datang ke situ duduk sholat, Masya Allah langsung hajatnya dikabulkan. Yang belum nikah dapat jodoh, tidak mungkin ya. Nah, polemik seputar karamah ini simpel saja. Karamah menurut orang sufi ini tidak ada perbedaan dengan ahli sunnati wal jamaah, kecuali kalau orang-orang sufi itu meyakini ya syarat untuk menjadi wali harus berkaramah. Kalau nggak ada karamahnya maka itu juga bukan. Ini perbedaannya dengan ahli sunnah wal jamaah dengan sufi. Dan demikian dan para sahabat tidak pernah mempermasalahkan apakah dirinya terjadi karamah atau tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan Masya Allah Utsman bin Affan ketika saat diserang dibunuh, mempan enggak? Ya? Mati enggak? Wafat. Utsman bin Affan ditebas oleh musuhnya. Masya Allah. Kalau sekarang ada ilmu kebal tidak mempan dibacok, itu wali Allah. Utsman bin Affan, Pak. Ya? Akhirnya meninggal dunia kena pedang. Rasulullah juga giginya rontok kena panah. Kurang apa Rasulullah SAW? Makanya kalau sekarang itu ada ilmu kebal tidak mempan dibacok, itu kalau jihad nggak perlu pedang, nggak perlu tombak, udah aja telanjang pergi. Oh nanti Masya Allah ya. Musuhnya bacok kanan kiri udah capek tinggal tempelin. Gitu. Jatuh udah. Ya, capek sendiri dibacokin kanan ditahan, udah masalah. Terus faedahnya mati syahid mana? Jihad, persiapan, i'dad itu mana? Nggak ada semua. Makanya Rasulullah SAW aja ketika menjelang perang Badar, ketika sekarang ini Masya Allah pasukannya cuma 313, dia munajat, istighasah, minta bantuan kepada Allah sampai sorbannya jatuh. Dikembalikan oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Rasulullah minta supaya dimenangkan. Kalau sekarang pakai ilmu kebal semua, udah sahabat 313 kasih ilmu kebal semua. Ya udah aman, udah pergi, udah nggak usah bawa pedang, tombak buang aja loh, udah pasti menang. Dan ini semuanya adalah keluar dari sunnatullah. Makanya akhirnya jihadnya sufi itu menghayal di mimpi dia. Gitu. Perang mimpi, tapi jihad mimpi, semuanya ada di mimpi. Kenyataannya nggak ada. Dari sahabat banyak yang terbunuh di medan perang, dari kalangan tabi'in banyak yang syahid di medan perang. Semuanya kenapa? Panah, tombak.
Karamah kalau menurut Mu'tazilah sama ahli kalam, ini mengingkari karamah secara mutlak. Enggak percaya adanya karamah. Ya, hanya mempercayai mukjizat itu pun dalam kasus-kasus tertentu. Adapun kalangan Asy'ariyah itu sepakat bahwa bersama ahli sunnati wal jamaah bahwa karamah kemungkinan muncul pada diri seorang wali Allah, tetapi penetapan tersebut tanpa dibatasi dengan kaidah dan syarat yang jelas. Bahkan mereka tidak perlu membedakan kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi yang disebut mukjizat dan kejadian luar biasa yang terjadi pada diri wali yang disebut dengan karamah, atau kejadian yang luar biasa yang terjadi pada tukang klenik, dukun, semuanya bagi Asy'ariyah disebut karamah. Makanya orang-orang yang berakidah Asy'ariyah itu dukun pun dianggap berkaramah, tukang sihir juga berkaramah. Nah, ini kalau ahli sunnati wal jamaah, manfaat karamah, ya kelompok yang menjadikan karamah sebagai wahana untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Kedua, kelompok yang menjadikan karamah sebagai untuk maksiat seperti yang dilakukan Bal'am. Ketiga, kelompok yang menjadikan sebagai barang mubah. Yaitu. Nah, ini sekarang firasat termasuk karamah. Nah, ini. Ikhwah sekalian, Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin." Para ulama ahli tafsir di antaranya Ja'far bin Muhammad berkata, yang dimaksudkan al-mutawassimin adalah orang-orang yang berfirasat tepat. Dan firasat itu diakui oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Tapi kata Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi, firasat itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama adalah firasat imaniyah, yaitu terbesitnya pikiran untuk menerka sesuatu, untuk mengatakan sesuatu yang akan datang tetapi tepat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i ketika awal-awal belajar, "Wahai Muhammad, kamu belajar yang serius karena kamu akan menjadi orang besar." Tepat, Masya Allah. Itu namanya firasat imaniyah. Yang kedua adalah firasat riyadiyah. Muaranya berasal dan tercipta dari proses pelaparan diri, begadang, berkhalwat. Nah, ini nanti di kalangan sufi disebut dengan kasyaf, yaitu tersingkapnya tabir. Kalau zikir biasanya melalui fana dulu. Fana itu lenyap dengan la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meningkat menjadi zikir tariqat. La ilaha illallah meningkat lagi menjadi zikir hakikat. Allah, 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 Allah. Meningkat lagi menjadi zikir ma'rifat, huwa, hu, hi, sampai akhirnya lenyap, zikir tidak bersuara. Makanya disebut dengan zikir ghaib. Nah, pada saat ghaib ini dirinya hilang, pergi menemui Tuhannya. Dalam proses pergi hilang, yang ada cuman apa? Badannya. Maka badan yang sedang tidak sadar alias gendeng terhormat, atau majnun yang mulia. Nah, itu jadab. Jadab itu majnun yang mulia. Kenapa? Karena kesadaran total setelah hilang, pergi menemui Allah. Nah, pada saat inilah fana mulai terjadi proses fana, lebur. Ketika sekarang lebur, antara khalik dengan makhluk sudah tidak ada. Man huwal khalik wa manil makhluk, semua tidak ada. Maka zikirnya la ilaha illahu, kemudian menjadi la ilaha illa anta, 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 sampai ana.
Itu. Karena taknya itu hilang. Berubah menjadi tegak lurus ke langit, menjadi ana. Ana, la ilaha illa ana. Makanya tauhid yang paling tertinggi adalah Fir'aun, karena dia sanggup mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini sufi. La illallah. La illallah. La illallah. Ini karena disodokkan ke jantungnya, diisi. La illallah. Dan itu kalau sudah geraknya cepat, semua ribuan bareng, itu insya Allah, masya Allah. Kan gitu. Nah, ketiga ada firasat khalqiyah, yaitu apa? Firasat karena ahli di dalam meramal sesuatu didasarkan atas ilmu. Contoh, ahli meramal hujan didasarkan atas apa? Fenomena-fenomena. Bahkan ada orang yang bisa meramal keadaan fisik seseorang. Wah, ini orangnya pinter karena apa? Berdasarkan pengalaman saya berkali-kali, lihat orang seperti ini pinter. Contoh, secara fisik, kepalanya besar, matanya sorotnya tajam, itu berarti orang cerdas. Kemudian jidatnya lebar. Kalau orang sekarang ini kepalanya kecil umpamanya, sorot matanya tidak tajam, gampang ngantuk, kira-kira ngelihat mukanya semangat nggak? Masya Allah. Jadi orang ini lapang dada, bisa dilihat dari fenomena fisiknya. Kayaknya ada dokter yang menganalisa penyakit dengan keadaan fisiknya, keadaan mentalnya, keadaan kebiasaannya. Ini pemarah, pasti penyakitnya yang paling dominan apa? Darah tinggi, trigliserid, kolesterol, asam urat. Itu khalqiyah. Dari wajahnya, contoh aja Pak, kenapa orang itu kalau lagi tinggi kolesterolnya, mukanya itu menghitam? Itu kan mudah untuk dianalisa. Makanya di sini firasat khalqiyah. Jadi ada firasat imaniyah, ada firasat riyadiyah, ada firasat ini. Nah, sekarang keramat wali setan ini. Hakikat keramat wali setan. Setan itu kata Allah di dalam surat Al-An'am 121, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Berarti setan itu punya wali setan. Dan Allah katakan wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Makanya setan itu menggoda pengikutnya dengan saut, musik. Wajlib alaihim bi khailika. Ya, dikerahkan kuda-kuda melalui apa? Pasukan-pasukan musuh-musuh Islam. Warajilika wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idu. masyaallah, digoda lewat hartanya, anaknya. Wa ma ya'iduhum syaitan, dan diberikan apa? Perasaan takut untuk menghadapi masa depan, begini begitu. Padahal wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tapi ketahuilah kata Allah, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak mampu berkuasa atas orang-orang yang beriman dan orang bertawakal. Makanya aman. Makanya kalau ada orang beriman, bertakwa, bertawakal, kena gangguan jin enggak mungkin. Tapi Pak, ada orang sholat, beriman juga kok kena. Imannya sedang lemah, masuk dia.
Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaiton tadzakkaru. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika terkena gangguan setan, berarti orang bertakwa kena. Jadi antum jangan merasa beraman. Kenapa? Karena keimanan ketakwaan itu enggak konstan. Bahkan yazid wa yanqus. Ketika lengah, ketika ngelamun, ketika enggak berzikir masuk. Tapi innahu laisa lahu sultan, selagi iman antum kuat, tawakal antum kuat, enggak mungkin masuk. Makanya Allah tegaskan ayat berikutnya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu, yang menjadikan walinya, walladzina hum bihi musyrikun, siapa yang tidak lain adalah dukun. Makanya dukun itu bukan wali Allah. Jadi aduh, dukun bukan wali Allah tapi wali setan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innal malaikata tanzilu fil anan wa was sahab fatadkurul amra qudiya fis sama fatastariqu syayatinu sam'a. Setan itulah yang mencuri kabar langit. Fatasma'uhu, dia perdengarkan, fatuhihi, dan dia wahyukan kepada siapa? Ilal kuhan, kepada dukun. Fayakdzibuna ma'aha, satu kebaikan tadi didustakan, dicampur dengan 100 kedustaan. Kira-kira bisa enggak membedakan? Yang alim aja susah, apalagi yang awam. Nah ini sekarang ilmu laduni, yaitu pinter tanpa belajar. Makanya dukun itu sering dijulukin orang-orang pinter, padahal gak pernah sekolah. Makanya bomoh menurut orang Melayunya, dukun menurut orang kampungnya, paranormal menurut medianya, terus kiai berkaramah menurut pesantrennya, orang pinter menurut orang gobloknya. Masa orang gitu pinter? Nah, orang yang sekarang ini menggulirkan adanya ilmu laduni mendasarkan dari surat Al-Kahfi ayat 65. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Padahal ini untuk siapa? Nabi Khidir. Dan memang Nabi Khidir itu diberikan pengajaran langsung Allah. Sampai disuruh untuk membunuh bocah, ya budak. Coba. Kalau kita kan gak boleh. Dari mana Nabi Khidir bisa membunuh anak kecil, budak kecil? Karena langsung datang wa 'allamnahu min ladunna ilma. Makanya ketika Nabi Musa bertanya, kenapa wahai Nabi Khidir kamu bunuh anak kecil, budak kecil? Dia nanti Allah memberikan wahyu ke saya, nanti anak ini membuat kedua orang tuanya kafir. Tuh lihat. Makanya disinilah kita tidak ingkari bahwa itu kejadian murni min ladunhu wa 'allamnahu min ladunna ilma, khusus kepada Nabi Khidir. Adapun kita memang ada ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apa itu? Akan dibukakan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pemahaman. Dan itu betul, Masya Allah. Ketika antum membersihkan diri, bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan oleh Allah untuk mencari, mempelajari ilmu agama. Bahkan dimudahkan untuk memahami hal-hal yang sulit. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bukan berarti sekarang dia tanpa belajar bisa pintar, dapat ilmu tanpa belajar. Oh, yang belajar aja nggak pinter-pinter, ya. Yang menghafalkan surat ini hadis arba'in saja, Masya Allah, hafal depan hilang belakang.
hafal belakang hilang tengah, apalagi Riyadhus Shalihin. Al-Quran saja kalau nggak dimurojaah. Kelas Imam Al-Bukhari, Pak, ketika ditanya bagaimana solusinya lupa, wahai Imam Abu Abdullah, diulangi kembali. Nggak ada lagi obat lupa, apa? Diingat kembali, murojaah. Itu sekelas Imam Al-Bukhari. Itu. Makanya yang pertama kali menggulirkan ilmu laduni adalah orang Syiah, namanya Hisham ibnul Hakam, yang mati tahun 199 Hijriah. Ya, memiliki beberapa pemikiran. Satu, menjauhkan diri dari menuntut ilmu syar'i, karena menurut mereka menyibukkan diri dengan ilmu agama suatu tindakan pengangguran, seperti yang dikatakan oleh Al-Junaid, seorang pentolan sufi. Yang paling aku sukai pada seorang pemula, bila tidak ingin berubah keadaannya, hendaknya jangan menyibukkan hatinya dengan 3 perkara berikut ini. Mencari penghidupan, jadi nggak boleh cari ma'isyah. Menimba ilmu hadis, jadi nggak boleh. Dan menikah, jadi kerja tak boleh, cari ilmu hadis tak boleh, menikah tak boleh. Tuh, ini sufi, sumpah pikiran. Maka betul yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i bahwa ajaran tasawuf dibangun di atas kemalasan. Malas, kata Imam Asy-Syafi'i. Kedua, merusak sanad-sanad hadis dan mensahihkan hadis-hadis yang dhaif, lemah, mungkin maudhu, palsu, dengan alasan kasyaf. Wah, ini hadis meskipun palsu cocok dengan wangsit kasyaf tadi. Jadi setelah fana, maka tahapan berikutnya dia tajalli, kan lenyap khaliq dengan makhluk, maka manunggal tajalli. Jadi ketika nampak, ketika muncul, maka muncul bersamaan antara Allah dan antara Khaliq dengan makhluk. Tajalli namanya. Nah, ketika saat tajalli inilah maka muncul kasyaf, yaitu tersingkap tabir-tabir yang selama ini dia terhalang untuk tidak bisa melihat. Sekarang bisa melihat, mendengar, mengetahui. Dan yang dimaksudkan tabir di sini adalah tabir ilmu gaib. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, inni la a'lamul ghaiba, saya enggak tahu perkara gaib. Nah, ketiga, menganggap menimba ilmu, terutama ilmu hadis, sebagai perbuatan tercela dan jalan hidup menuju kepada kemaksiatan dan kesalahan. Makanya Ibnu Jauzi menukil bahwa ada seorang syekh sufi melihat seorang murid membawa papan tulis, semacam buku tulis, kalau dulu papan, untuk belajar, maka dikatakan kepada murid tersebut, sembunyikan auratmu. Jadi kalau ada murid bawa kitab, bawa buku, pergi ke sekolah, itu kayak apa? Bawa aurat, sembunyikan, malu-maluin. Oh ya. Makanya di sini ada kisah menarik di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini ada nggak kitab ini? Manaqib. Tadi baca? Alhamdulillah. Kalau di Indonesia masih. Di dalam kitab Manaqib itu ceritanya setelah Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan riyadhah, puasa 3 tahun, bertapa 3 tahun, ketemulah Nabi Khidir. Setelah ketemu Nabi Khidir, dia tiba-tiba menjadi orang pinter, menguasai seluruh ilmu dan cabang-cabang ilmu. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu macam-macam. Akhirnya dia berdebat, pergi ke Baghdad untuk berdebat dengan ratusan ulama. Ada ulama ahli hadis, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli tafsir. Masya Allah, lengkap. Subhanallah. Ratusan ulama yang hebat, yang kawakan tersebut dengan mudah dikalahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa?
ketika debat keluar cahaya dari dadanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Cahaya itu menyinari seluruh dada-dada para ulama untuk mengambil ilmu dia semua. Langsung tiba-tiba semua ulama ratusan goblok-goblok kabeh. Masya Allah. Tiba-tiba bodoh semuanya. Jadi hilang hafalannya, linglung. Masya Allah. Nah kalau begini nggak perlu sekolah. Masya Allah. Ya Allah. Dan anehnya ini diyakini ada, diyakini nyata. Dan banyak cerita-cerita khurafat yang lain. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah sedang wudu. Sedang wudu tiba-tiba ada burung lewat sambil apa? Buang kotoran. Ngenai Syekh Abdul Qadir Jailani. Dilihat begini langsung jatuh mati. Masya Allah. Ajib. Langsung jatuh mati. Pernah ada seorang yang ibu-ibu janda, anaknya Masya Allah nakal, becat, nggak karu-karuan, dibawa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani supaya dinasihatin. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani membawa tulang belulang yang sudah lama ayam itu mati. Kemudian dipegang ini tulang tersebut, hidup itu ayamnya. Masya Allah. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan ayam yang sudah menjadi tulang belulang. Dan ajaibnya, ayam ini pun tidak berkotek seperti ayam-ayam yang lainnya. Tapi la ilaha illallah, Syekh Abdul Qadir Jailani waliyullah. Langsung anak tersebut taubat. Masya Allah. Ada juga cerita itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini menjadi kisah yang diceritakan dari pesantren ke pesantren, murid ke murid, yang akhirnya hidupnya menghayal. Makanya Ibnu Jauzi berkata, ketahuilah bahwa ilmu yang bersumber dari ilham yang masuk ke dalam hati tidak bisa mengganti ilmu mangkul. Begitu juga ilmu akli tidak bisa menjauh dari ilmu syar'i. Karena ilmu akli ibarat makanan, sementara ilmu syar'i laksana obat-obatan, maka satu sama lain tidak bisa saling mengganti. Ilmu putih, ilmu hitam ini biasa di Indonesia dianggapnya yang diajarkan oleh kiai pesantren itu ilmunya putih. Sementara yang diajarkan oleh dukun jahat, mungkin dukunnya kafir, maka ilmunya hitam. Ada istilah kasyaf, ilham mimpi. Bagi orang-orang sufi, kasyaf, ilham mimpi ini diyakini merupakan suatu perkara yang nyata. Ya. Makanya di sini kita tegaskan. Antum melihat halaman 43. Imam Al-Qadi berkata, seorang muslim yang jujur dan solih bisa meraih keadaan seperti keadaan para nabi. Mereka dimuliakan dengan sebagian yang diberikan kepada para nabi, yaitu mampu diperlihatkan sebagian yang gaib. Adapun orang kafir dan orang fasik dan mukhallad bercampur dengan kemaksiatan, maka tidak dijamin benar. Meskipun terkadang mimpi mereka benar, tetapi demikian itu hanya seperti para pendusta yang terkadang berbicara benar. Maka tidak semua yang dia bicarakan tentang suatu perkara gaib bisa dipastikan kabarnya termasuk bagian dari kenabian, seperti keadaan dukun dan peramal. Baik. Syekh Utsman bin Ali Al-Hasan berkata, halaman 44, mimpi tidak berbeda dengan kasyaf dan ilham. Ada yang rahmani, ada yang nafsani, ada yang syaitani. Tidak dijamin maksum karena tidak ada kepastian. Mereka yang mengaku mimpi bertemu Nabi Muhammad atau sebagian malaikat atau yang lainnya, bagaimana bisa memastikan bahwa demikian itu benar? Bahkan kebanyakan mimpi mereka bertentangan dengan syariat. Meskipun mereka mengklaim dari mimpi yang benar, ternyata berasal dari setan. Oleh karena itu, para ahli takwil mimpi berkata,
bisa saja setan hadir dalam mimpi seseorang, menjelma dalam bentuk sosok tertentu, baik orang yang dia kenal atau yang lainnya. Oleh karena itu kasyaf yaitu wangsit, ilham dan mimpi yang benar hanyalah berasal dari seorang hamba yang dibukakan hatinya untuk mengenali kebenaran yang disampaikan para rasul dan kebenaran yang diturunkan dalam Kitabullah, dan mata hatinya mampu menangkapnya serta kehendak hatinya bisa secara tulus untuk menerimanya. Maka perkara yang membedakan antara ilham yang terpuji dengan was-was yang tercela adalah Alkitabu dan Sunnah. Jika bisikan yang mengalir dari jiwa seseorang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah serta membentuk takwa kepada Allah, maka ilham tersebut terpuji. Tetapi setelah dicocokkan dengan keduanya ternyata jahat, maka demikian itu termasuk was-was yang tercela. Inilah pembeda yang paling mendasar dan tidak bisa dibantah, kata Imam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Baik. Nanti antum bisa lanjutkan ya tentang fenomena perdukunan ya, ini di Indonesia atau dimanapun. Kemudian kesaktian dukun dan bantuan jin. Nah ini jimat ya, ajimat dan barang petuah dukun. Sebagian kemarin sudah kita sampaikan juga. Dukun itu kenapa laris, sampai terakhirnya adalah di bab akhir tentang masalah sihir ya. Nah, di sini saya juga sampaikan untuk melihat halaman 101 ya. Bahaya dukun dan perdukunan. Perdukunan adalah salah satu pembatal keislaman. Karena Rasulullah mengatakan faqad kafar. Dua, mengklaim mengetahui perkara gaib termasuk menyekutukan Allah dalam rububiyahnya. Berarti dukun itu Masya Allah. 3, dukun menyekutukan Allah dalam uluhiyah juga. Karena dia bisa mengklaim mendatangkan roh, berhubungan dengan ini. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, mereka katanya bisa komunikasi dengan malaikat Jibril dan yang lainnya. Syekh Utsaimin berkata, di antara jenis sihir tidak bisa terlepas dari syirik, dan setan-setan tidak memberi bantuan kecuali ada satu maslahat. Makanya nggak mungkin bantuan itu gratis, percuma, nggak ada. Mendatangi dukun dan mempercayainya adalah kekafiran terhadap apa yang diturunkan Nabi Muhammad. Ya, hati-hati. 5, dukun memperolok-olok ayat agama Allah, kadang-kadang menghina syariat. 6, praktik perdukunan suatu bentuk usaha yang dapat membinasakan pelakunya di dunia akhirat ya. 7, perdukunan menzalimi orang lain, menyakiti, membunuh, bahkan memisah, menceraikan. Masya Allah. Akan membuat orang malas dan selalu bergantung. Karena apa? Nggak mau kerja, duduk di rumah nongkrong, cuman jualan minyak ya, belinya 500 berapa? 1000 50 ringgit dijual 500, bahkan 1000. Akhirnya apa? Malas, nggak kerja aja duit banyak, mengalir terus. Bahkan ada yang berani mengatakan sanggup menggandakan uang. Masya Allah. Coba, menjadi musuh dan selalu dicurigai masyarakat karena mendatangkan masalah di masyarakat. 10, memotivasi orang berbuat maksiat. Karena kadang dikasih ilmu ini, ilmu itu supaya pintar mencuri, pintar melet, yaitu beringin memisahkan istri orang, menggait istri orang, dan yang lainnya. Bahkan dikasih ilmu kebal supaya tawuran menang. Ini suramnya kehidupan petualang klenik ini ya.
Nah, terakhir hakikat sihir, sejarah dan hukumnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin jam berapa sekarang? Ya, cukup? Jadi, jika ada soalan, silakan. Keterusan mau ada sholat atau wudhu? Mau wudhu dulu saya. Nah, oke, jadi Ada yang mau bertanya? Silakan. jika ada yang nak bertanya, silakan. Cuma kalau dia nak tanya boleh tulis kan? Silakan. Atau ada yang mau jadi dukun? Ya, tanya dulu. Silakan. Wallah. Jadi Ustaz, soalan Ya. Syekh Allah. Abdul Qadir Jailani itu adakah wali Allah yang sebenar ataupun Sebetulnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ahli sunnati wal jamaah. Madhabnya Hambali. Dan dia di dalam kitabnya Al-Ghunyah dengan tegas mengatakan firqatun najiyah itu hanya ahlul hadis. Tidak ada yang lain. Memang di sana ada beberapa kemuliaan akhlak beliau yang Masya Allah menonjol sekali. Tapi dari sisi ilmu syariah biasa saja. Tidak selevel dengan Imam Nawawi, tidak selevel dengan Imam Al-Bukhari, tidak selevel dengan Imam Ahmad, tidak selevel dengan Ibnu Daqiq Al-Id. Dari sisi keilmuan. Tapi dari sisi berbagai macam yang tadi kezuhudan dan qanaah, sehingga memang betul beliau itu memiliki banyak karamah. Itu. Sehingga karamah ini dipelesetkan oleh para pengikutnya, pengagumnya. Contoh aja, penulis kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang judul kitabnya An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, itu hidupnya kapan? Hidupnya abad 11 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Jailani kapan? Abad 4 Hijriah. Coba bayangkan, masa tak pernah ketemu, tak pernah nyambung. Kecuali yang menulis kitab ini adalah muridnya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bermasalahannya. Sehingga banyak tambahan, banyak kultus, banyak cerita-cerita yang dikarang yang tidak ada pada kenyataannya, sehingga merusak Syekh Abdul Qadir Jailani itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Adakah karamah itu berulang-ulang dan boleh dikawal seperti sebuah kemampuan yang boleh dikawal? Ikhwan sekalian, saya katakan tadi bahwa karamah itu tak mungkin didemonstrasikan, diulang kembali, dipertunjukkan, dipertontonkan, tak mungkin. Anda kasih contoh, antum diberikan karamah oleh Allah, Masya Allah, naik kendaraan tabrakan, tak mati, alhamdulillah, tak ada luka. Coba antum ulangi lagi, ya remek, itu. Antum lompat sungai, Masya Allah, bisa sampai 5 meter. Karamah. Dan belum tentu bisa ngulangi lagi. Jadi, karena apa? Karena itu murni datang dari Allah dan pertolongan Allah. Jangankan karamah, mukjizat. Rasulullah bisa belah bulan. Apa tiap hari belah? Ya Rasulullah, anak kemarin nggak sempat lihat. Tolong dong yang Rasulullah sekarang, anak mumpung ada nih, nggak sibuk, tolong belah bulan. Ya, tiap hari dibelah. Remek itu.
Ada lagi mukjizat tadi. Tangan Rasulullah keluar air. Apakah setiap sahabat yang haus, kamu haus nih, silakan mangap. Tuh, alhamdulillah ya Rasulullah, selesai. Tak seperti itu. Karena apa? Mukjizat itu biiznillah. Seperti juga Nabi Isa menghidupkan yang mati. Itu semua biiznillah. Ya. Kalau menyembuhkan orang penyakit, menyembuhkan, artinya di sini setiap orang yang kena penyakit kusta, kena penyakit albino, memang disembuhkan. Bisa berulang karena mukjizatnya Allah mengatakan apa? Menyembuhkan. Berarti berulang. Itulah ya. Untuk yang lainnya seperti Rasulullah memperbanyak makanan. Kalau begitu Rasulullah nggak perlu istrinya masak. Udah tenang Aisyah, insya Allah aman. Ya, lapar udah. Rasulullah itu dikatakan oleh Aisyah, jarang sekali kita itu makan kecuali apa aswadain, air sama kurma tuh di rumahnya. Lalu Rasulullah pernah kelaparan kan, keluar ketemu Abu Bakar. Abu Bakar juga kelaparan. Ketemu Umar, cari makanan. Kamu punya makanan? Enggak punya juga. Tiga-tiganya kelaparan juga. Terus akhirnya datang kepada sahabat yang memiliki kurma lebih awal panen. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Makanlah di sana kurma, disembelihkan kambing. Akhirnya apa? Hilang rasa dahaga, kenyang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, atau Rasulullah menyampaikan firman Allah summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Rasulullah kelaparan, Pak. Artinya kalau mukjizat memperbanyak makanan, artinya makanan menjadi banyak. Rasulullah tak perlu kelaparan. Tak ada musim. Bahkan Masya Allah Madinah pernah tertimpa paceklik. Sampai Rasulullah melarang untuk apa? Menyimpan daging korban, iya kan? Kalau mukjizat memperbanyak makanan itu bisa diulang-ulang. Pada tenang. Sahabat gak ada yang melarat. Tak ada yang miskin. Semuanya Masya Allah gendut-gendut. Sehat. Karena saya kelaparan, lapor ya Rasulullah, hari ini saya kelaparan, nggak punya makanan, belum sempat masak. Oh tenang, langsung ya, oplok-oplok nih, silakan, langsung jadi makanan. Ambil nampan jadi kebuli, itu. Ambil piring jadi apa? Bakso, dan gitu. Ini semuanya adalah lelucon. Oleh karena itu mukjizat karamah semuanya tidak bisa diulang, tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa dipertontonkan. Itu semuanya biiznillah. Bagaimana membedakan karamah dan sihir? Orang yang melakukan. Kalau orang yang sekarang melakukan itu adalah beriman, bertakwa, menjaga kewajiban agama, meninggalkan larangan, apa yang dia miliki sekarang adalah karamah. Tapi kalau sekarang teledor di dalam menjaga perintah Allah, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, banyak kemaksiatan yang dilakukan, bahkan penyimpangan-penyimpangan dia lakukan, maka ketahuilah ini adalah sihir, ini adalah khurafat, ini adalah bantuan syaitan. Kita harus tegas. Setegas Imam Syafi'i ketika dapat kabar dari Al-Lais. Kata Al-Lais, Abu Abdullah, jangan percaya kewalian seorang meskipun bisa berjalan di atas air. Masih kurang itu, kata Imam Syafi'i. Andaikan dia bisa terbang di angkasa, jangan kamu percaya kewaliannya sebelum kau cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu udah gitu aja. Ada orang bangga bisa terbang 5 meter. Oh, setelah puasa 1 bulan gak makan ini, gak makan itu, Masya Allah. Ya udah beli tiket lebih tinggi pesawat. Itu Air Asia kan
Bisa tuh, murah. Terbang. Itu. Ya kalah dengan teknologi. Makanya jin sekarang juga nggak banyak atraksi karena kalah dengan teknologi AI. Ya. Ya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.